Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Nah, Anda semua, kali ini di meeting 15. This is gonna be the last meeting of this semester. And we gonna talk about video conferencing. So before we talk more, we have to discuss some of these questions. We have to discuss these questions. Sorry. First, which method of communicating do you prefer? Mana metode komunikasi yang kamu pilih? Face to face kah, by video kah, atau telepon? So, silahkan nanti dijawab di tugasnya ya, digabungin sama tugas-tugas yang lain. Terus kalau udah dilihat foto ini, have you ever used a video conferencing setup? Ini foto dari sebuah ruangan yang di dalamnya orang sedang melakukan video conferencing. Mungkin Anda pernah lihat di film-film ya. Jadi satu ruangan khusus tempat melakukan video conferencing. Di sana ada layarnya, ada control panelnya, dan semuanya sudah di setup sedemikian rupa. Jadi ruangan ini berfungsi khusus untuk video conferencing gitu ya. And number 3, what do you think of the advantages of video conferencing over face-to-face meetings? Menurut Anda semua, apa manfaat video conferencing ini dibandingkan dengan meeting yang konvensional atau face-to-face? Oke? Kemudian kita ke sini, nomor 2. Which of these items can you see in the photo? Mana item-item berikut ini yang bisa Anda lihat dari foto? Kita mulai dari cables. Ada lihat cables? I don't think so. Kabel kayaknya nggak kelihatan. Control panels itu yang ini untuk mengontrol sesi konferensi. Lalu ada high definition monitors. Ini monitor-monitor yang besar-besar seperti ini. Lalu ada local participants, partisipan yang ada. Lalu ada microphones, kita tidak lihat mikrofon ya, jadi ini disilang aja nanti. Ada remote participants, adalah participants dari daerah yang jauh. Oke, ada 3 kita lihat. Speakers juga nggak kelihatan, video kamera juga nggak. So, kita bisa cek item yang bisa kita lihat di foto adalah control panels, monitors, local participant, remote participants. Okay, sekarang we are going to listen a conversation between 2 technicians. They are talking about video conferencing technology. Mereka bicara tentang teknologi video konferensi. Ada 2 tipe yang akan dia ceritakan. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saya mau Anda semua mencari definisi yang sesuai untuk latihan 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang ada di sini adalah data compression. Ini kompresi data. Ada dedicated system, ada MCU. MCU singkatan untuk multi-point control unit, ada remote control. Kemudian nanti Anda pasangkan dengan definisi yang sudah diberikan. Contoh nomor 1, a system that is used for only one purpose. Sebuah sistem yang hanya digunakan untuk satu tujuan, seperti untuk video conferencing saja dan nggak ada lagi yang lain. Oke. Terus yang kedua, titik-titik adalah sebuah alat yang mengkontrol sistem video konferensi from a distance, dari jarak jauh tanpa kabel. Nah, ini juga bisa dioper dari satu orang ke orang lainnya dengan mudah. Oke. Nomor 3, ini adalah sebuah alat yang memungkinkan sistem video konferensi untuk bisa digunakan dari lebih dari 2 lokasi. Jadi 3, 4 dan banyak gitu ya. Yang keempat, ini adalah sebuah cara di mana kita bisa mengecilkan space dan membuat bandwidth-nya, ukurannya lebih sedikit untuk audio dan video.
Oke, kalau sudah ketemu dengan pasangannya masing-masing, kita ke second conditional. Ini adalah language focus untuk meeting ini. So probably you have learned about second conditional, first conditional, third conditional in the previous semester. Dan sekarang saya hanya akan membahas second conditional aja dan khusus yang berhubungan dengan latihan di meeting ini. Tapi if you are curious and want to know more about conditionals, nanti saya akan sediakan link juga untuk penjelasan tentang conditional clause yang lebih detail ya. Oke, kita mulai ya. We use second conditional to talk about something that is not true now or is unlikely to happen in the future. Kita gunakan kalimat dengan pola second conditional ini untuk membicarakan sesuatu yang tidak benar saat ini atau tidak mungkin terjadi di waktu akan datang. Jadi dua ukurannya ya. Yang pertama tidak benar pada saat ini, yang kedua tidak mungkin akan terjadi di masa depan. Pola yang pertama adalah menggunakan to be. Perhatikan bahwa to be yang berlaku untuk second conditional hanya ada satu, hanya pakai were saja. Jadi tidak boleh pakai is, am, are, dan was, apapun subjeknya. Oke. Jadi polanya if, lalu subjek, lalu were, lalu kata benda atau kata sifat, koma ini wajib hadir, digunakan untuk memisahkan dua klausa if sama klausa konsekuensinya. Lalu klausa keduanya ini subjek plus would atau could, lalu verb 1. Contoh kalimat, if we were a big company, we would buy an expensive video conferencing system. Kalau kita merupakan sebuah perusahaan besar nih, kita akan membeli sistem video konferensi yang mahal. Kenyataannya saat ini kita bukan perusahaan yang besar dan tidak mampu membeli sistem video konferensi yang mahal. Oke, contoh kalimat kedua. If I were a president, I would stop the poverty in this country. Kalau saya seorang presiden, saya akan menghentikan kemiskinan di negara ini. Jadi, kenyataannya saat ini, I am not a president and I cannot do anything to stop the poverty in this country. Okay. Number 2. Form with verb. Kalau tadi dengan to be, sekarang dengan kata kerja. Nah, kata kerja yang dipakai untuk klausa if adalah kata kerja verb 2 dan klausa kedua atau klausa konsekuensinya adalah verb 1. Jadi polanya if subjek verb 2, koma subjek would atau could plus verb 1. Ya, contoh. If we got a video conferencing system, our travel cost could go down a lot. Jika kita mempunyai sistem video konferensi, biaya perjalanan kita akan sangat menurun atau mengecil. Yep. Contoh kedua, if I had much money, I would buy a Ferrari. Jika saya punya uang yang banyak, sangat banyak, saya akan membeli Ferrari. Oke, begitu polanya yang harus Anda ikuti jika nanti akan membuat kalimat pengandaian menggunakan second conditional. Ya, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai script ini, lalu juga nanti kita akan menemukan klausa if di sini. Oke, so tell me what you found about the video conferencing systems. Coba beritahu saya apa yang sudah Anda temukan tentang sistem konferensi video. What is there? Apa aja yang ada? Lalu dia bilang, well, there are two kinds. Ada dua jenis. Yang pertama adalah dedicated system dan jenis yang kedua adalah desktop system. Dedicated system usually have their special room with its own hardware.
Dedicated system itu biasanya mempunyai ruangan khusus seperti yang kita lihat di gambar tadi ya. Dia juga punya hardware-nya sendiri. Ini yang biasanya pakai garansi, kata beli lisensinya. I mean, the room would have a set of high definition monitors. Sebuah ruangan yang harus mempunyai satu set monitor-monitor yang mempunyai resolusi yang tinggi, lalu video kamera for each participant with remote controls, dengan remote control and things like that, dan hal-hal seperti itu. Okay, I see. And the other kind, yang lainnya, desktop system amat simpler. Kalau yang pakai desktop aja jauh lebih sederhana, gitu ya. We can use an ordinary PC. Bisa pakai PC biasa, add some hardware, and that's it. Tambahkan aja hardware. Ini zaman dulu ya, jadi masih pakai hardware. Kalau sekarang kita tinggal install aplikasi, udah selesai. But the quality usually isn't as good. Tapi kualitasnya biasanya nggak sebagus kalau kita punya dedicated system. Lalu yang A bilang, sounds more flexible though. Iya sih, tapi kelihatannya lebih fleksibel. Lalu yang B bilang, yes, and cheaper as well. Iya, dan lebih murah. Do we need anything else? Apalagi yang kita butuhkan? Well, an MCU might be useful. Lalu dibilang MCU mungkin bisa berguna. What is that? Dibilang a multi-point control unit. With it, dengan MCU itu, we can hold a video conference between 3 different locations. Kita bisa mengadakan konferensi dengan 3 lokasi yang berbeda, or more than 3, atau lebih dari 3. That sounds useful. Kelihatannya berguna ya. If we had one of those now, Anda lihat di sini diawali oleh kata if, berarti kita sudah sampai ke klausa if yang pertama. We could connect to our Tokyo, Dubai, Paris offices. Jadi dia pakai if, subjeknya we, pakai had untuk keduanya, lalu koma, subjeknya we, dia pakai could, lalu dia pakai kata kerja satu, connect. Oke, jika kita mempunyai satu di antaranya, ya mau pakai dedicated kah atau desktop system kah, kita bisa berhubungan dengan kantor-kantor kita di Tokyo, Dubai, dan Paris. Nah, ini pengandaian di mana kenyataannya saat ini mereka belum punya, ya. Now, what about bandwidth? Bagaimana dengan bandwidth? Do these systems use a lot of bandwidth? Apakah sistem-sistem ini menggunakan banyak bandwidth? I guess high definition video would use a lot. Saya rasa kalau video dengan resolusi tinggi biasanya pakai lebih banyak bandwidth. Lalu dia bilang, yes, that can be a problem. Ya, itu bisa jadi masalah juga. But most systems, kebanyakan sistem use compression. Nah, pakai kompresi, ya, dikompres, which means they use a lot less bandwidth. Mereka bisa pakai bandwidth yang jauh lebih berkurang. Compression techniques are getting better all the time. Jadi teknik mengkompres data itu menjadi lebih baik. Nah, ini teori sebelumnya ya, getting better and better all the times. Ini teori sebelumnya, jadi dia berlangsung menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. So they are very helpful. Okay, thanks very much for your explaining all that. Salah, saya ulang lagi ya. Okay, thanks very much for explaining all that. If, ini adalah klausa berikutnya yang kita temukan. If we had a video conferencing system, we would save in other areas. Kita akan bisa melakukan penghematan di area-area lainnya. Let's have a look at few systems and compare cost. Lalu kita lihat beberapa sistem, lalu kita bandingkan harganya, lalu kita pilih salah satunya sesegera mungkin. Oke? Kita akan lanjut lagi ke video tutorial yang kedua, ya, bersambung. Tapi ini tolong dipahami karena nanti latihan-latihan berikutnya berasal dari sini.
Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.